Nah, ini kita tesis semacam itu. Yes. Masih banyak yang perlu dikaji semacam itu. Nah, termasuk dalam masalah hukum had. Nah, kemudian seperti misalnya orang yang zina diranjam, terus orang yang zina yang tidak muhsan itu di had 100 jilidan. Nah, karena apa itu namanya azani wasaniatullah yang tiga azani wasaniatullah itu kula wahidin min mi'ata jaldah. Terus kita teliti kenapa harus dihad. Terus had itu merupakan hal yang ta'abud, hal yang dogmatis. Kemudian karena dogmatis dengan dasar dukungan idra'ul hudud bisyubhat harus sesuai dengan letterlek yang ada. Karena utusan dogmatis yang kalau sudah berbeda sedikit tidak diperbolehkan. Lalu kita kembalikan, kita teliti untuk zaman sekarang. Ada perzinaan kok ada saksi 4 mustahil. Nah, saksi 4 yang adil mustahil. Ya gini nih. Nah, makanya di dalam tesis hari ini tidak akan pernah bisa diimplementasikan zina kecuali dengan ikrar. Kalau ikrar kesunatan tidak ada ikrar. Makanya pemerintah harus merumuskan hal yang sunat, hal yang bijak. Jangan sampai masyarakat ikrar bagaimana. Makanya tidak perlu adanya had. Nah ini penelitian semacam ini diarani tesis ini semacam ini. Nah nanti setelahnya itu akhirnya menjadi disertasi bahwa had tidak diperbolehkan dilakukan di dalam negara bangsa pada zaman akhir-akhir ini karena fasadus zaman. Misalnya apa itu lalu nih? Nah itu disertasi semacam itu. Nah, tapi Anda harus bertanggung jawab, yang melakukan semacam itu harus bertanggung jawab berdasarkan tentu bukti empiris yang disebutkan tahqiqul manat, yaitu kenyataan di masyarakat. Nah, cari orang adil yang semacam itu tidak bisa. Bahkan orang yang sengaja melihat tidak boleh, kan dengan foto pun juga bisa tidak dibuktikan. Maka harus dibuktikan dengan apa? Hanya ikrar di orang yang ikrar saja diperintahkan untuk mencabut, diperintahkan untuk bohong. Bagaimana tidak, bohong itu adalah haram. Tapi di sini diperintahkan malahan dalam rangka untuk menghindar dari hukuman tersebut. Karena suruh pasrahkan oleh Allah. Loh berarti diperintahkan untuk menghindar adanya had. Nah ini gila ini. Nah ini pakai tesisnya semacam itu. Ya setelah itu kamu pakai atau tidak, kamu pakai kan ya terserah, itu nanti bisa diuji saja. Soalnya kamu rumuskan ini. Nah, itu kan ini karena bangsa semacam itu. Dan itu ya kuliah guru niku. Wala amru inna lam tunafi ma jabi Rasulullah wa inna fatma fahimu min syariati bistiyatihim. Walladzi aujaba lam dzalik nau'u taksirin min ma'rifati syariah. Demi Allah bahwa apa yang telah dilakukan oleh mereka membatalkan had, menghilangkan had, ini tidak bertentangan dengan apa syariat. Artinya syariat itu tidak bertentangan dengan apa yang seperti had, tidak bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, walaupun tidak sama dengan pemahaman mereka dengan ijtihadnya, enggak sama. Waladzi aujaba lam dzalik na'u taksirin, apa yang telah disebutkan oleh mereka bahwa melempar, membuang had dan sebagainya, terus karena dianggap mencocoki dengan qawaidus syariah, ini adalah na'u taksir, macam dari gegabah fi ma'rifati syariah. Makanya kalau Anda meneliti hilangnya had semuanya, ini termasuk na'u taksir apa?
taksir fi ma'rifatil waqi'. Macam begabah atau aku gegabah di dalam mengetahui tahqiqul manat atau realita yang ada. Wa tanzila khatim alal akhir. Falamma ra'awlatul umur dalik anna nasala sakim lam amrukum ila bi amrin warama fi amal syari. Nah syariah tasu min audai syasim syarron tawilan wa fasadun aridun. Akhirnya ketika pemerintah mengetahui bahwa manusia tidak akan pernah bisa istiqomah, tidak akan pernah bisa teratur kecuali dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami. Bi amrin waru amma faima, dengan perkara-perkara yang dipahami oleh syariat, akhirnya membuat undang-undang siasah yang syaron, demokrasi yang syaron tawilan fasadun aridun fatafagomal amru istafkhala syarruhu wasdada khataruhu. Ini akan menjadi bahaya sama sekali. Ini dalam satu sisi golongan liberal. Tapi dalam satu sisi yang lain wa afrata taifatun ukhra qabalat hadi taifah, ada yang sangat ekstrim. Kalau tadi sangat eksklusif, ini sangat ekstrim sekali. Fasawwaqat min zalika ma yunafi hukmallah wa rasulih fasawwaqat min zalika ma yunafi hukmallah wa rasulih. Dia mempersilakan, memperbolehkan hal-hal yang bertentangan dengan hukumnya Allah dan Rasulnya dalam realitanya. Ini sebenarnya dua golongan tersebut sama-sama gegabahnya, sama-sama salahnya, sama-sama kurang cermat. Lalu bagaimana? Dalam satu sisi kalau kita tidak menggunakan manhaj sama sekali dianggap liberal, tapi kalau kita tekstual dianggap sebagai kolot atau apa itu kolot itu jumud, tidak menerima pembaruan, maka satu-satunya jalan yang mengkompromikan dua hal ini, kita menggunakan pendekatan beberapa fikih-fikih klasik, tapi kita modifikasi dengan manhajnya, sebagaimana tata cara sebagaimana saya sampaikan tadi. Misalnya kalau di situ qiraat, di sana bukan kita buang rumusannya, tapi kita jadikan historical student, tidak diperbolehkan dengan menggunakan selainnya nakdun dikarenakan, ini loh. Akan menambahi perbuatan atau pekerjaan yang lain yang tidak masuk di dalam qiraat. Makanya kalau dikontekstualisasikan zaman sekarang berarti harus menggunakan uang yang berlaku di negara sekarang. Termasuk kalau dulu yang diwajibkan zakat itu hanya nakdun, emas dan perak, fulus tidak. Karena termasuk diarani urut. Nah ini perlu kita kritisi, kita teliti. Kenapa kok di situ nakdun? Dikarenakan nakdun itu asman, alat beli. Dan memang zaman dulu sepanjang masa adalah alat beli. Kalau di situ alat beli, berarti sekarang yang wajib zakat bukan karena nakdunnya, akan tetapi semuanya uang kertas pun juga harus diwajibkan zakat karena sebagai alat beli. Nah ini dalam pandangan semacam ini tidak akan bisa diselesaikan. Selalu akan terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang tekstual tetap mengatakan uang tidak wajib zakat. Tapi mestinya bagi yang akademis yang memang ngerti kontekstual, harus diwajibkan zakat. Yang tidak mewajibkan zakat bakhil. Malah justru kalau sekarang kok menabung untuk istilahnya nabung untuk memiliki barang dengan menyimpan emas, pasti rugi. Pasti rugi. Walaupun emas itu tidak bisa turun, tapi kalau kamu sekarang nabung dengan pakai emas, pasti rugi. Emas itu kalau sekarang menjual, membeli 1 juta.
Terus besok harganya 1,5 juta. Terus kamu jual di tokonya, akan dibeli dengan harga yang kamu, dan ketika kamu membeli. Ini modelnya toko emas. Apalagi suratnya hilang, wah malah rusak. Ditipu terus. Yang bisa sekarang efektif ya malah justru uang. Yang bisa terus anunya lah, cuman lah uang patokannya apa? Kalau sekarang, kalau dulu itu uang aku pengganti emas itu adalah uang. Nah, yang sehingga selalu gandeng. Kalau ketika uang negara membuat menyetak emas, menyetak uang berarti harus punya emas. Tapi sekarang tidak. Harga mengikuti pasar. Nah, ini kalau kita kiaskan dengan emas akan jauh. Ya tidak-tidaknya itu hanya asman, alat beli. Nah, ini tetap akan selalu kontra. Ini perlu bagi tesis arti meneliti tentang masalah kewajiban zakat. Secara teks seperti halnya pakainya Imam Syafi'i hanya berdasarkan dengan faktu haqqahu yauma hasadih, berarti yang wajib dizakati hanya yang dihasad, yang dipanen, yang diunduh tidak. Nah, yang diunduh itu seperti pelem, jeruk, kemudian tomat, itu kan diunduh itu namanya, bukan maneni. Panen itu dianeni loh panen. Nah, tapi mengunduh. Nah, memang secara semacam itu, tapi secara esensial bahwa bahwa zakat itu difungsikan untuk kesejahteraan bagi orang yang sangat membutuhkan, diwajibkan dari orang yang kaya dengan dasar hadis fa inna tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Mestinya tidak dengan hanya yaum hasad, tidak hanya hasad hanya bukti dengan dipanen gitu saja. Berarti apa yang bisa menghasilkan yang nama? Wah, ini kalau akhirnya menurut Abu Hanifah, zakat itu diwajibkan dari semua penghasilan yang meningkat apapun di situ, selain pring dan suket wajib. Nah, ini 10%. Wah, ini kan sejahtera yang semacam itu kan ya. Nah, hanya saja di Indonesia tidak berani untuk mewajibkan bagi pemerintah, dikarenakan berdasarkan kependudukan kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah kewajibannya keseluruhan, tidak boleh hanya kewajibannya terhadap orang Islam. Nah, sedangkan mereka yang nggak wajib zakat bagaimana? Dan ini semestinya kalau memang kita cerdas, biar diserahkan oleh orang Islam, diurusi orang Islam untuk kesejahteraan orang Islam luar biasa. Namun sayang akhirnya malah dengan dikumpulkan malah digunakan untuk menggaji para amilnya. Ini yang repot itu. Seperti ATK gitu ya Pak. Nah, itu repotnya ke sana ini kan. Jadi kalau tidak ditangani pemerintah dalam ini nggak bisa, ditangani instansi, ditangani perorangan, ditangani organisasi, hampir tidak ada yang sikoh. Ini yang harus diperbaiki dari mana saya nggak tahu. Makanya Gus Dur dulu tuh pernah mengusulkan kepada pemerintah dalam politik yang kelas kakap dengan mengatakan, aku sowan kepada Pak Harto, mohon orang Islam jangan dianak emaskan. Di situ mengajak orang-orang Hindu, orang Buddha, para pendeta. Bahasanya kan menyudutkan orang Islam. Tapi ternyata yang ingin didapatkan oleh Gus Dur apa? Jadi kalau urusan orang Islam biar di urusannya orang Islam, orang Kristen ya Kristen, orang Hindu ya orang Hindu, termasuk seperti haji ini kan urusannya orang Islam, biar diurusi orang Islam saja. Wah, kalau diurusi orang Islam saja, berapa saja uang yang masuk dari penghasilan haji. Ya, mestinya gitu
kita berbicara soal materi luar biasa. Nah, masa orang Islam dia anak emas kan, urusan haji ditangani oleh pemerintah, tapi orang pergi ke rumah, orang pergi ke India tidak ditangani. Ini kan kasihan ini. Bahasanya Gus Dur luar biasa, kelihatannya menyudutkan orang Islam, tapi sebenarnya itu ada yang ditargetkan luar biasa. Namun setelahnya itu ternyata orang-orang yang pakai haji swasta, tidak haji negeri, pakai negeri, apa yang terjadi? Wah, banyak yang dibawa lari uangnya. Saya tidak bisa mengungkapkan, mungkin kalau sampean bisa membuat aku membuka pada internet, itu akan mengetahui orang-orang yang dulu terlibat pada urusan haji kemudian menghabiskan uang berapa saja, terus akhirnya minta perlindungan kepada Pak Harto harus mengikuti Golkar sehingga menjadi selamat karena Golkar itu ghairil maghdubi, orang yang tidak dimurkai gitu. Ini yang ini gimana ini serba sulit. Ini yang perlu didandani, yang mananya itu saya nggak ngerti saya. Jadi kalau diurusi orang Islam sebenarnya bagus, tapi kenyataannya itu kalau sudah diurusi swasta gak aman. Nah, itu terus piye ini? Terus di hari itu ya sudah orang Islam Junan. Ya seperti itulah dah, sebagaimana sosial itu ketika diurusi orang Islam, ya akhirnya diambil sendiri gitu. Kalau ditangani pemerintah tidak punya hak karena ini urusan agama gitu loh. Nah, akhirnya di Indonesia ini dengan pemerintah negara bangsa ini ya ada positifnya, ada negatifnya, itu aja. Ini subhanul yaum bijalul ghad, tinggal sekarang itu orangnya bisa menjadi amanah atau tidak. Kalau sudah amanah nanti insya Allah ke belakangnya akan menjadi baik. Tapi selama kita tidak bisa amanah, tidak akan pernah bisa menjadi baik. Man yafiruna lanil ulama fayabtali Allah bisalah satiata asya, termasuk sallatallahu sultanan zaliman. Hal ini kenapa? Karena ulama tidak dipakai, orang sudah lari dari ulama. Dan sekarang itu yang menjadi ukuran, menjadi barometer orang itu pandai, barometer orang itu bisa menetapkan adalah dengan titel, tidak dengan keulamaan. Repot. Seperti dalam NU untuk pilihan Rais Suriah dengan menggunakan metode Al-Khaliwal-Aqdi. Seakan hebat Al-Khaliwal-Aqdi. Tapi ternyata malah justru negatifnya tidak karu-karuan. Kenapa? Tidak ada Al-Khaliwal-Aqdi yang memenuhi syarat, yang bisa independen, yang bisa tanpa dipengaruhi. Tidak ada. Kiai pun sekarang itu ya biasa dipengaruhi, gampang gitu loh. Dan gampang didekati itu. Lalu terus bagaimana lagi? Iya, tidak. Dan terus bagaimana? Yes. Akhirnya saya angkat tangan, omah gendeng saponono, abot endeng lakonono. Jadi bingung sekarang ini. Kalau saya jadi konsep itu akan menjadi bingung. Kenapa bingungnya konsep? Karena ketika nanti tahqiqul manat kembali ke bawah, empiris, buntu. Bisa dengan teori. Serahkan kepada ulama. Tapi man hula ulama, waman wal ulama. Ini angel. Siapa yang membatasi ini ulama atau tidak ulama? Kemarin untuk merumuskan itu di PB itu juga bingung. Apakah dibatasi dengan pesantren? Enggak bisa sekarang. Sekarang orang yang punya pesantren bukan berarti ulama. Orang-orang yang tidak bisa ngaji, pokoknya yang penting punya modal. Bisa bikin sekolahan, kemudian bisa asramakan, akhirnya menjadi
Pesantren Saqibul Ma'had. Ngaji gak? Gurunya impor. Akhirnya bingung sekarang itu sekarang. Ya apa memang sudah waktunya wal asri demi waktu asar. Kalau sudah waktu asar berarti sekarang sudah surup. Huruf. Kalau surup berarti sudah remeng-remeng semuanya. Sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Astagfirullah. Saya akan bikin konsep. Setelahnya pola berpikir plek, terus kembali kepada tahqiqul manat, bukti empiris. Lemes, ya apa, gak cocok. Nanti kalau dibuktikan dengan empiris, gak bisa. Buktinya, waduh. Buktinya ditangani kiai haji marit-marit berapa miliar yang habis. Ini yang repot itu. Itu zaman dulu haji, kiai yang nangani haji itu berapa miliar saja yang lenyap di kubunan. Terus piye ngono. Akhirnya ya wis ben ditangani pemerintah ini kiai wis. Tapi ditangani pemerintah ya tetap enggak adil. Dalam negara bangsa kok haji ditangani pemerintah tapi pergi ke Roma, pergi ke India tidak. Ini kan juga adil tetap. Makanya di sini ya tengah-tengah dulu. Negara bangsa, sistemnya demokrasi. Terus kembali ulama kiai apa itu namanya pemerintahnya ngurusi yang masalah urusan sosial, yang urusan interaktif, tapi tidak keseluruhan juga. Nah, berarti bagaimana? Ya wis sesuai dengan kondisi enak pun ngono. Sesuai dengan kondisi mana yang maslahat itu saja. Fa innallaha arsala rusula wa anzala kutubal yakuman nas bil qisti. Ini yang perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul untuk supaya adil. Berarti wal adul alladzi qamatil samawat. Berarti fa idza dharat amaratul adli wa asfar wajibi tariqin kana fasama syar'ullah wa dinuh. Kalau di situ ada keadilan, berartilah syariatnya Allah, agama Allah. Wallahu subhanahu wa alamu ahkam wa adal. Wa adalu ayakhusha turuqal adli wa amarati wa alamu syai'in. Semayan fi madhar minhu aqwa dilalatan wa abyanu amaratan. Kemudian Allah telah menghilangkan tentang sesuatu hal yang lebih jelas dari tanda-tanda tersebut atau yang lebih kuat dilalahnya. Wa abyanu amaratan dan lebih jelas, lebih pertelo tandanya yang adil yaitu fala yaj'alu minha wa la yahkumu inda wujudiya wa qiyamiya bimujubiyah bal qad bayyana bima syara'ahu minat turuq anna maqsudahu iqamatul adli baina ibadi. Berarti nanti ketika sudah tidak ada tanda-tanda keadilan ya jangan digunakan, tapi Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan syariatnya. Maksud daripada syariat adalah iqamul adli bainal ibad. Qiyamun nas bil qisti. Fa ayyud dariqin ustukhrija minal adlu wal qistu fa huwa minaddin. Cara bagaimanapun kalau di situ terjadi adil, kalau di situ terjadi qistun, disitulah agama. Dan di dalam mengungkapkan keadilan kadang-kadang ya harus dileneh. Makanya kasus Sambo itu seperti ketika sudah divonis, sudah dijelaskan bahwa akibatnya tembak-tembakan dan seterusnya. Terus baru Pak Mahfud menyampaikan alibi-alibi macam-macam. Niki apa itu namanya, ada yang terlibat lagi, ada yang terlibat lagi. Akhirnya bagaimana minder akhirnya ya. Terus ada kasus apa itu namanya penemuan baru. Loh, hal itu perlu dengan cara politik ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ketika ada seorang wanita dua bergeger, berebut tentang anak. Oleh Nabi Daud yang dimenangkan yang tua, yang muda kalah.
Datang pada Nabi Sulaiman mengatakan, anak ini harus saya belah menjadi dua, biar gak jadi rebutan. Kemudian yang tua, ya saya silakan, saya ikhlas. Yang muda, enggak, saya ada ikhlas, biar berikan pada yang tua. Saya tidak rela kalau di anak saya dibelah dua. Kata Sayyidina Utsman, ini anaknya yang muda. Ini anaknya yang muda. Kenapa? Yang tidak rela itulah yang punya anak. Yang rela itu bukan punya anak, gitu kan? Berarti bukan ibunya yang rela itu, yang mentolo itu bukan ibunya. Yang ibunya inilah yang tidak mentolo itu. Nah, ini hukum politik kali itu dilakukan. Kenapa? Untuk mengetahui pendapatnya mereka. Tapi tidak mungkin Nabi Sulaiman akan membelah. Tapi bahasanya akan saya belah. Carikan pedang. Nih. Kenapa? Gebrakan ini penting. Untuk mengetahui anunya. Ini politik, itulah itu anunya. Paham ya? Ini. Fala yuqalu inna siyasa dalam khalifatul liman ataqa bisyar, jangan dikatakan bahwa siasa yang adil itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh syariat, bal hiya muwafiqatun lima ja'bi, bahkan cocok dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Cocok dengan syariat, bahkan juz'un min azza'i syariah. Wa nahnu nusammiya siyasatan tab'an li maslahatihim li mustalahihim wa innama hiya adlullah wa rasulih zuhara bihadil amarah wal alamah. Tapi saya katakan itu adalah siasah yang mengikuti istilahnya ahli syariat, tapi siasah yang adlullah, siasah itu adalah adlullah, adlul rasul yang ada alamat. Di antaranya ini, faqad habasa Rasulullah fi tuhmatin wa aqaba fi tuhmatin lama zaharat amaratu ribah adal muttaham. Ketika ada orang dicurigai sudah ada amarah kuat, perlu dipenjara. Kalau kita hanya mengatakan waman atlaqa kullu muttahamin wa khalafahu wa khallasa bila ilmi bi disyaribil fasad bil ati wa kasra syariqatihi wa qala la akhudhu bi syai'in adlin wa qalu mukhalifun syariah. Kalau sudah jelas orang itu dicurigai, sudah bukti-bukti akan ada kuat, tapi kita masih berpedoman dengan berbersih teguh, saya tidak akan pernah menindak orang yang tidak terbukti salah hanya berdasarkan kalau tidak ada dua saksi yang adil, maka saya tidak laksanakan. Ini malah justru mukhalifun syariah, mukhalifun syariah. Ya dilihat kalau memang dia itu sudah ada amarah kuat, perlu dipenjara. Nah, walaupun toh belum ada saksi, bisa dipaksakan. Kenapa? Karena orang yang semacam itu kalau disuruh sumpah saja, ya berani. Nah, ini. Kalau kita berpedoman dengan al-yamin alal mudda'aleh wal bayinah ala mudda'i, ya sudah, kalah semuanya itu. Loh ini penting. Waqat mana an-nabiyyu al-ghal minal ghanimah samah wa kharaqa mata'ahu wa khulafa'u min ba'di. Kanjeng Nabi telah melarang orang yang korupsi dari ghanimah dan membakar hartanya orang yang korupsi. Juga khulafa'nya Rasulullah membakar hartanya orang yang korupsi. Wa mana al-qatila minas salaf lama asa fi'uhu ala amiri syariah, dan orang yang jelas telah membunuh pada orang yang dibunuh. Jadi mestinya kalau orang yang membunuh itu mendapatkan salab, tapi karena bukti curang oleh Rasulullah tidak dikasih salab. Fa'aqobal masuk lau kubata di syafi'i. Bahkan kanjalku azama la tahrik buyuti tarikil jum'ah wal jamaah. Kanjeng Nabi walaupun tidak melaksanakan, saya akan memerintahkan orang untuk ngadzani dan kemudian adzan iqamah. Ada seorang laki-laki yang mengimami, kemudian saya bersama dengan sahabat akan keliling, siapa yang tidak hadir akan saya bakar rumahnya. Loh, ini Rasulullah tidak melaksanakan, tapi langkah politik biar mereka takut. Ini perlu, semacam itu perlu. Ini biasa yang telah dilakukan oleh Gus Dur ini kok, ketika Pak Harto menggadang-gadang Murdani akan dijadikan capres. Wah, Murdani dibawa kemana-mana oleh Gus Dur. Ini calon presiden. Wah, mantuk-mantuk.
sampai muktamar di Yogyakarta itu, di Jogja oleh oleh Kiai Ali di kalungi surban murdani ini. Karo wong-wong klesi-klesi kebo masih tekani surban bangga kebo. Tapi dia nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti. Apa maksudnya Gus Dur? Ini untuk mancing marahnya Pak Harto. Karena kalau sudah kadang-kadang dijadikan calon presiden, Pak Harto marah. Kalau marah gak mungkin akan dijadikan wakil presiden. Loh itu harusnya targetnya ke sana. Tapi wah, orang yang marah-marah kepada Gus Dur ini bagaimana? Atau Gus Dur kok menyalonkan presiden orang Kristen yang ini ya, orangnya nggak paham. Luar biasa, ini jenengi politik yang semacam itu. Targetnya itu bukan ini akan jadikan presiden, jelas orang-orang nggak akan menerima, tapi perlu. Kenapa? Mancing, jangan sampai diangkat menjadi wakil presiden. Nah caranya bagaimana? Biar Pak Harto marah, ini diangkat di atasnya Pak Harto, akan jadi presiden. Pak Harto kan marah itu. Loh, macam itulah. Itu kemana-mana sama dengan Murdani. Sama kalian punya juga sama Murdani. Ya Allah, Gus Dur. Tapi setelahnya di situ marah gak dijadikan diangkat, ya sudah lepas. Itu loh. Makanya politik semacam itu anunya. Bahkan sampai kanjeng Nabi mengatakan di dalam Tariqis Shalah, inna akhidhu minhu wa syatra malih, akan saya ambil separuh hartanya. Politik. Asmatan min azamati rabbina. Tapi kan juga enggak dilaksanakan. Enggak dilaksanakan, tapi perlu hal yang semacam itu disampaikan. Wa amara bi qatri syaribil khamri ba'da salisa wa rabi'ah dan seterusnya itu sampai lihat apa yang kesimpulannya bahwa siasa itu yang terpenting adil. Nah, itu adalah yang siasa yang syariah. Yang tidak adil walaupun berdasarkan Quran dan hadis kok gak adil, itu berarti tidak merupakan siasa yang syariah. Walaupun kelihatannya cocok. Nah, seperti zaman Allah itu kan kita al-yamin alal al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man angkaro. Selama dia sudah sumpah kan ya sudah loh. Tapi mengesampingkan dengan adanya bukti-bukti yang mengarah kepada mereka. Kalau seperti itu Sambo sudah selesai. Nah, ini apalagi Sambo